Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 Negara Sativa. Di sini kami akan memaparkan pendapat kami tentang isu yang kami ambil, yang dimana isu tersebut berjudul hasil uji klinis vaksin COVID-19 baik, BPOM bisa keluarkan izin edar darurat Januari 2021. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok 6 yang diantaranya adalah Muhammad Fajri, ada Isyana Salsabila, ada Salsabila Granada, ada Septiani Ayu, ada Siti Nuria, dan ada Tiara Cinta. Langsung saja. Menurut pendapat saya, mendengar tentang isu ini jelas membuat saya senang. Tetapi, khusus bagi masyarakat sekitar, agar bisa bersabar, agar vaksin COVID-19 ini bisa berjalan dengan lancar saat diedarkan 2021 mendatang. Tak hanya itu kabar gembiranya, bahkan vaksin ini akan diproduksi pada bulan November sampai bulan Desember akan diproduksi sebanyak 100 juta dosis dan pada 2021 mendatang akan diproduksi sebanyak 250 juta dosis. Tak hanya itu juga, bahwa vaksin COVID-19 ini telah memenuhi persyaratan sebagai Potential Drug Product Manufacturer CEPI for COVID-19. Mari disiplin sambil menunggu vaksin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fajri Maris. Di sini saya akan menanggapi artikel tentang hasil uji klinis vaksin COVID-19 baik BPOM bisa keluarkan izin edar darurat Januari 2021. Jadi di sini BPOM ini memberikan izin untuk penggunaan vaksin COVID-19 di tahun 2021. Jadi di sini di artikel ini para BPOM ini ngelakuin uji klinis buat para warga Bandung. Nah, dan orang-orang yang daftar itu udah hampir 2000 orang daftar vaksin buat uji klinis ini. Terus juga mereka juga dapat kunjungan Sinovac untuk ke Bio Farma kan. Nah, Sinovac itu dipimpin oleh senior direktur Sinovac, yaitu Yang Guang. Nah, menurut saya setuju-setuju saja dengan adanya isu ini, karena semakin cepat vaksin dibuat untuk COVID-19, saya harap dengan semakin cepatnya pembuatan vaksin, semakin tinggi angka kesembuhan terhadap COVID-19 di Indonesia ini. Ya, meskipun angka kesembuhan sekarang sudah mulai meningkat juga kan, menurut saya sih saya setuju saja dengan artikel ini, karena ya niatnya untuk menaikkan angka kesembuhan, dan mudah-mudahan di Indonesia ini di tahun 2021 nanti kita bisa bebas dari namanya pandemi COVID-19. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isyana Salsabila. Saya dari kelompok 6, yaitu kelompok Negara Sativa. Menanggapi isu artikel dari kelompok kami, yaitu tentang hasil uji klinis COVID-19 baik, BPOM bisa keluarkan izin edar darurat Januari 2021. Menanggapi hal tersebut, bahwa telah banyak upaya-upaya yang dilakukan oleh para peneliti ataupun bidang-bidang yang dapat memproduksi sebuah vaksin. Seperti pada artikel kelompok kami, yaitu ada Bio Farma. Bio Farma ini adalah BUMN produsen vaksin dan antisera yang sekarang sedang proses dalam pembuatan vaksin COVID-19 yang bekerja sama dengan perusahaan Sinovac, di mana Bio Farma ini telah melakukan uji klinis terhadap sukarelawan yang membantu dalam proses pembuatan vaksin COVID-19. Setuju bahwa sukarelawan dan juga bagi masyarakat dan terutama juga kita, seiring sambil menunggunya vaksin COVID-19 itu ada, tetap menjaga kesehatan, yaitu dengan selalu menerapkan protokol kesehatan seperti memakai masker, menjaga jarak, selalu cuci tangan, dan juga tetap menjaga imunitas ataupun daya tahan tubuh kita dengan cara makan makanan yang bergizi, olahraga,
terus mengonsumsi suplemen vitamin, dan juga istirahat yang cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Granada Dibula dari kelompok Nigella Sativa ingin mengomentari salah satu artikel sekaligus berpendapat tentang artikel yang berjudul hasil uji klinis vaksin COVID-19 baik BPOM bisa keluarkan izin edar darurat pada bulan Januari 2021. Saya rasa ini merupakan lampu hijau ya bagi masyarakat Indonesia, khususnya Jawa Barat, seperti dilansir oleh Gubernur Jawa Barat, Bapak Ridwan Kamil, bahwasanya vaksin ini telah teruji secara klinis dan sudah disambut baik oleh warga Bandung ya. Banyak sukarelawan dari kota Bandung yang sudah mendaftar sebagai objek uji coba vaksin COVID-19 ini. Dan yang mendaftar sudah lebih dari 2.000 orang. Ya, bagi saya vaksin ini pasti akan memberikan dampak baik juga setelah pandemi yang sangat panjang ini, sehingga mengakibatkan penurunan ekonomi dan segala macam yang ada di Indonesia ini, khususnya di Jawa Barat, memakan banyak korban juga. Saya rasa vaksin ini pasti akan berguna gitu, dan masyarakat juga akan menerima karena ini juga bisa menjadi salah satu acuan untuk menghentikan pandemi ini atau wabah yang merajalela ini. Dan tentu saja saya sangat setuju dengan apa yang ada di dalam artikel ini, karena bagi saya ini akan memberikan perubahan besar bagi Indonesia. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nuria dari kelompok Nigella Sativa. Menurut artikel yang saya baca dari hasil uji klinis vaksin COVID-19 baik BPOM bisa keluarkan izin edar darurat Januari 2021. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sebagai salah satu relawan beliau diambil sampel darah pertamanya. Profesor Kusnandi Rusmil mengatakan sambutan dari masyarakat Bandung sangat baik sehingga sukarelawan yang sudah mendaftar sudah lebih dari 2.000 orang. Profesor Kusnandi Rusmil juga menyampaikan sudah sebanyak 1.447 yang sudah di-screening. 1.089 sukarelawan sudah menerima suntikan pertama, 650 sukarelawan sudah mendapatkan suntikan kedua. Sinovac sudah mengunjungi Bio Farma pada 21 sampai 23 September 2020 kemarin. Kunjungan delegasi dari Sinovac yang Guang disertai General Manager Sinovac, Gao Qiang, dan beberapa anggota lainnya diterima langsung oleh Direktur Utama Bio Farma, Honesti Bashir, dan jajaran BOE Bio Farma. Dalam kunjungan ini, pihak Sinovac juga membicarakan mengenai komitmen pengiriman bahan baku vaksin COVID-19 secara bertahap sebanyak 50 juta dosis pada November 2020 sampai dengan Maret 2021. Dikabarkan salah satu vaksin dari Cina telah masuk ke Indonesia. Seperti yang kita ketahui bahwa untuk pembuatan suatu vaksin tentunya memerlukan waktu yang cukup lama, bahkan sampai bertahun-tahun. Terhitung sejak adanya COVID-19 ini, yaitu pada akhir tahun 2019, pada awal 2020 mulai gencar dilakukannya pembuatan vaksin khususnya di negara Cina itu sendiri. Dikabarkan vaksin COVID-19 dari Sinovac ini sudah masuk ke tahap uji klinis di Indonesia dan telah berjalan selama 1 bulan lebih. Lalu, apakah vaksin COVID-19 ini aman untuk digunakan khususnya secara massal di Indonesia?
Tentunya, kita masih menunggu hasil uji klinis pada tahap selanjutnya. Sementara itu, dari Direktur Bio Farma sendiri yaitu Honesti melaporkan melalui situs resminya bahwa uji klinis yang saat ini sedang dijalankan itu sudah berjalan dengan cukup baik dan diharapkan akan mulai diedarkan secara massal yaitu pada awal 2020 mendatang. Mengenai keamanan serta menjamin kualitas dari bahan bakunya, BPOM tentu akan melakukan visit audit proses pengembangan dan produksi vaksin di fasilitas Sinovac Beijing, China. BPOM juga akan memastikan fasilitas dan proses produksi vaksin Bio Farma memenuhi standar cara pembuatan obat yang baik. Di Jawa Barat sendiri, terhadap uji klinis ini, masyarakat begitu antusias di mana terdapat 2.000 relawan lebih yang mengikuti atau berpartisipasi dalam uji klinis vaksin COVID-19 ini. Bahkan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sebagai salah satu relawan sudah melakukan uji klinis untuk mengambil sampel darah pertama yaitu pada awal Oktober lalu, dan dikabarkan untuk pengambilan sampel kedua yaitu akan dilaksanakan pada Desember 2020 mendatang. Mengingat pengambilan sampel yang kedua itu yang akhirnya untuk mengetahui apakah vaksin ini dapat diproduksi secara massal atau tidak di Indonesia. Kita pasti berharap uji klinis ini bisa mendapatkan hasil yang baik pada akhirnya, sehingga agar vaksin COVID-19 ini dari Sinovac Beijing China dapat segera diproduksi secara massal di Indonesia.